106 dia untuk Smart Energy. Selamat pagi Smartisan. Seperti biasa diantar pagi ditemenin sama Gifar sampai jam 10 nanti ya. Jadi buat kamu semua Smartisan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106 dia untuk Smart Energy. Yes Smartisan, pagi ini cuaca di Kota Serang cerah sih ya. Semoga bertahan sampai siang malam nanti gitu ya. Karena kita ya udahlah ya, kan udah bulan Maret juga nih ya. Semoga aja bener kata orang dulu tuh, kalau Maret tuh udah seret hujannya ya, udah berhenti itu, udah beres. Tapi emang nggak di beberapa daerah emang masih ada aja sih yang diguyur hujan sih. Tapi ya kalau di Serang tuh kemarin sempat mendung tuh siang tapi nggak jadi hujan ya kan. Kalau kata temen gue Pandeglang kemarin hujan siang, beda-beda memang. Nah kira-kira nih siang nanti cuaca di Provinsi Banten seperti apa nih ya menurut BMKG? Kita lokit dulu nih. Nah kan bener aja nih Smartisan, ada banyak banget daerah-daerah yang masih diguyur hujan nih Smartisan. Contohnya kayak di Bayah diguyur hujan, terus juga Gunung Kencana juga, Kabupaten Lebak, terus Pandeglang, Rangkas, Serang, Tangerang, Tiga Raksa, banyak bener ya. Yang nggak diguyur hujan itu cuman Cilegon, Carita, dan tetangga-tetangganya itu aman tuh ya siang nanti dari hujan yang mengguyur. Ya semoga ya namanya masih perkiraan ya, namanya juga masih perkiraan. Semoga bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu. Ya kalau kamu nggak pengen hujan, berdoalah semoga salah gitu perkiraannya. Kalau kamu pengen hujan, semoga benar perkiraan, gitu aja, simple ya seperti itu. Nah kalau buat malam harinya nih Smartisan, nah ini semua daerah di Provinsi Banten udah mulai reda hujannya, alias udah nggak diguyur hujan lagi tuh ya. Tadinya yang hujannya ada yang kalau tadi siang ada yang sedang, ada yang ringan, intensitasnya macam-macam ya. Tapi kalau buat malam harinya ini udah aman tuh, udah pada berhenti hujannya. Jadi kalau kamu pengen nyamperin calon mertua kamu, ngirim martabak aja, cari makan mungkin ya, bisa tuh malam-malam bisa keluar dengan aman, nyaman. Tapi tetap kamu harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kapan beresnya ya Allah, begitu aja Smartisan ya. Semoga yang nggak pengen hari ini hujan ya kita doakan semoga perakiraannya salah. Yang pengen hujan ya didoakan aja semoga perakiraannya benar. Apapun yang terjadi kamu harus tetap mempersiapkan segala macam sesuatunya ya. Apalagi kalau misalkan kamu lagi di daerah yang terkena hujan nanti siang, kamu siapin jas hujan, jaket, payung, segala macamnya ya, biar kamu tetap bisa produktif. Yes Smartisan, jadi di tanggal 16 Maret ini nih ya, tepatnya di tahun 1963 ada peristiwa yang terjadi Smartisan di Indonesia ini. Dan peristiwanya lumayan cukup menggemparkan ya pada saat itu mungkin. Jadi 16 Maret 1963 ini ada peristiwa Gunung Agung yang mengalami erupsi di Bali, yang mana ini membunuh lebih dari 11.000 jiwa Smartisan. Waduh, ngeri ya kalau misalnya gunung udah erupsi juga, ada bencana alam tuh ngeri, paling nggak bisa gue. Aduh. Jadi Gunung Agung adalah gunung tertinggi di Pulau Bali dengan ketinggian 3.031 meter di atas permukaan laut, yang mana gunung ini terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Yang mana Pura Besaki yang merupakan salah satu pura terpenting di Bali ini terletak di lereng gunung ini. Jadi Gunung Agung ini adalah gunung berapi tipe stratovolcano, yang mana gunung ini memiliki kawah yang sangat besar dan sangat dalam, yang kadang-kadang mengeluarkan asap dan uap air. Dari Pura Besaki, gunung ini tampak dengan kerucut runcing sempurna, tetapi sebenarnya puncak gunung ini memanjang dan berakhir pada kawah yang melingkar dan lebar. Nah dari puncak Gunung Agung kita dapat melihat puncak Gunung Rinjani yang berada di Pulau Lombok di sebelah timur. Meskipun kedua gunung tertutup awan, karena kedua puncak gunung tersebut berada di atas awan. Dan Kepulauan Nusa Penida di sebelah selatan beserta pantai-pantainya, termasuk Pantai Sanur serta gunung dan danau Batur di sebelah barat laut tuh. Saya Smartisan, dari Gunung Agung tuh kita bisa ngeliat macam-macam.
ada Gunung Rinjani ada di sebelah timur, terus ada Sanur ya, banyak lah ya, banyak yang bisa dilihat dari gunung mana tinggi banget lagi tuh 3031 meter di atas permukaan laut ya, semana itu tinggi banget lah ya. Ini Smartisan yang anak gunung pernah nggak ke Gunung Agung? Masih ada nggak sih Gunung Agung ya? Kan udah ada erupsi nih waktu tahun 1963. Aku juga nggak tahu sih, gue bukan anak gunung juga sih ya. Tapi ya itu dia Smartisan jadi di tanggal 16 Maret 1963 ini Gunung Agung pernah mengalami erupsi ya di Bali yang mana memakan 11.000 korban jiwa tuh Smartisan. Nah, info banget kan. Jadi buat kamu Smartisan, kalau misalkan ada yang nanya kira-kira di tanggal 16 Maret di tahun 1963 ada apa ya? Nah, kamu bisa jawab ya gak sih? Iya, jadi personel Satuan Reserse Narkoba Polres Kota Serang menangkap pria berinisial FDR berusia 21 tahun, warga kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, karena memproduksi tembakau gorila di rumahnya nih Smartisan. Jadi dia ditangkap saat berada di teras rumah mertuanya di Komplek Taman Cimuncang Indah, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Sabtu 13 Maret kemarin sore ya, Sabtu sore 13 Maret. Dan dari tangan tersangka petugas mengamankan satu bungkus plastik berisikan serbuk kuning yang diduga bahan dasar pembuatan tembakau gorila, dan juga ada 1 liter alkohol 95% serta satu plastik besar berisikan tembakau mole seberat 1 kg. Sementara itu Kasat Res Narkoba Polres Serang Kota AKP Seton ini menjelaskan penangkapan terhadap pengedar sekaligus produsen tembakau gorila ini berawal dari informasi masyarakat. Berbekal dari informasi itu, tim anti narkotika yang dipimpin Ibda M. Nurul Anwar Huda ini langsung bergerak menyelidiki dan mengintai rumah tersangka. Tuh, Smartisan keren banget ya bapak-bapak kepolisian ini. Ada informasi langsung bet tangkap aja udah. Karena kalau narkoba tuh musuh masyarakat lah ya. Bahaya soalnya kalau misalnya didiemin aja tuh, yang namanya narkoba kan tidak baik gitu. Candu gitu nantinya, wah nggak bakal bener hidup lo ya memang walaupun mungkin ada kenikmatannya tapi lebih banyak negatifnya dan dilarang juga di undang-undang. Jadi janganlah Smartisan sekali-sekali mencoba menggunakan narkoba. Say no to drugs. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Bapak Oscar Primade ini bilang ada sebanyak 173.190 sasaran vaksinasi COVID-19 pada calon jemaah haji Indonesia yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2020 nih Smartisan. Jadi menurutnya total sasaran vaksinasi COVID ini ada 173.160 jemaah. Nah nanti lebih spesifik lagi untuk jemaah haji yang sudah melunasi biaya haji tuh katanya tuh ya, si 173 orang itu teh. Dan Pak Oscar juga bilang kalau jumlah tersebut terbagi dalam 2 kelompok umur. Pertama kelompok umur kurang dari 60 tahun, terus ini sebanyak 115.530 jemaah. Dan kelompok umur di atas 60 tahun atau lansia sebanyak 57.630 jemaah. Dan untuk sasaran vaksinasi kelompok lansia, Pak Oscar menerangkan penyuntikan akan dilakukan Maret sampai April 2021, dan vaksinasi pada kelompok lansia akan berangkat haji ditargetkan selesai pada April. Sementara vaksinasi pada jemaah haji non lansia akan diselesaikan antara April sampai Mei 2021 nih Smartisan. Jadi buat kamu yang sanak keluarganya sudah membayarkan melunasi pembayaran haji ya, kasih tahu nih kalau pemerintah bakal melakukan vaksinasi ya di antara bulan Maret sampai Mei nanti. Yang Maret April ini buat lansia, terus April Mei itu buat non lansia itu ya Smartisan. Jadi buat kamu sekali lagi yang sudah melunasi pembayaran biaya pemberangkatan haji, sabar, nggak usah gundah gelisah ya, karena kamu divaksin nanti. Jadi biar abis divaksin kamu bisa langsung berangkat menunaikan rukun Islam yang ke-5 ya, naik haji ke Mekah.
kalau mampu ya. Kalau udah lunas berarti mampu ya. Semoga segala macamnya dilancarin lah ya. Yes, jadi Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman STMT ini menghadiri acara nota kesepahaman pendampingan SDM Desa Wisata antara Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Dr. Wisnu Bawa Taruna Jaya dengan komunitas, dan turut menandatangani perjanjian kerjasama pendampingan SDM Desa Wisata antara PLT Direktur Pengembangan SDM Pariwisata Bapak Riwut Mujirahayu dengan perguruan tinggi ya. Keren nih Tirta nih. Jadi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari FGD Strategi Pendampingan SDM Desa Wisata di Hotel Swiss Bell Bogor pada tanggal 3 sampai Februari 2021 lalu. Acara yang dilaksanakan secara luring di Hotel Pullman Ciawi Bogor ini dapat disaksikan pula secara daring melalui aplikasi Zoom ya. Dan acara yang dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ini diawali dengan pelaksanaan PCR antigen yang mana turut pula dari pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Salah satunya adalah Sekretaris Deputi Bidang Deputi dan Infrastruktur tuh Smartizen ya. Keren nih. Jadi semakin banyak ya, karena kemarin Untirta udah melakukan kerjasama ya, penandatanganan kerjasama juga sama PT Gaido, sekarang sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nih ya, untuk pendampingan SDM Desa Wisata. Wah keren sih, pasti ya pasti dengan dilakukannya penandatanganan ini kan ingin memunculkan inovasi-inovasi baru gitu ya, yang mana bisa bermanfaat bagi masyarakat luas tentunya ya. Kita doakan saja nih ya, semoga segala macam bentuk kerjasamanya antara Untirta dan juga Kemenparekraf berjalan dengan lancar dan asoy. Yes, jadi kemarin sempat rame banget nih ya. Tapi orang ini emang rame banget sih, bikin rame mulu gitu maksudnya di media sosial TikTok nih ya. Ada Siska Kol, kalau kalian tahu, udah rame banget nih yang ngebahas nih, yang ngomongin doi nih ya. Jadi di akun TikTok Siska Kol ini mereka berkreasi membuat es krim rasa nasi padang. Ya Allah. Akun ini sebelumnya viral juga karena beli strawberry super mahal dan dipamerkan ke publik. Oke. Dan dalam video TikToknya tersebut, si gadis manis itu memberitahu kalau nasi padang adalah salah satu makanan favoritnya. Karena itu dia penasaran bagaimana jika makanan tersebut diubah menjadi es krim. Udah nasi padang tuh udah begitu aja, nggak usah dianeh-anehin kamu tuh. Ya Allah. Jadi sebelum mulai aksi membuat es krim nasi padangnya, dua bocah cantik tersebut makan beberapa sendok nasi padang yang dia beli dan dibungkus dengan kertas dan daun pisang. Ya seperti biasa ya. Lalu aksi membuat es krim nasi padang pun dimulai nih. Ya Allah. Pertama mereka menjelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Bahan yang dipakai adalah rendang, sayur singkong, nasi putih, perkedel, bumbu gulai, sambal. Tuh udah paling bener kalau mereka itu teh rendang, sayur singkong, nasi putih, perkedel, bumbu gulai sama sambal dimakan pakai tangan, bukan dijadiin es krim. Allahu Akbar. Ada aja. Ini nih namanya pelecehan terhadap nasi padang nih kalau gua rasa nih. Yang mana nasi padang itu pada hakikatnya adalah kita memakan dengan tangan. Ingat pakai tangan aja, jangan pakai sendok. Apaan makan nasi padang pakai sendok, nggak aneh juga loh. Pokoknya yang makan nasi padang pakai sendok aneh. Nasi padang tuh enak pakai tangan, cocol, sambal, bumbu rendang, daun singkong, masukin semua ke mulut ya. Itu udah paling bener. Kenapa jadiin es krim? Ini ada aja si Skakol nih. Tapi emang ini nih dia nih sering banget bikin es krim dengan berbagai macam rasa. Waktu itu sebelum nasi padang nih sempat viral juga es krim rasa seblak kalau gua nggak salah ya. Seblak gitu loh. Jadi es krim, jadi toppingnya juga unik juga. Jadi es krim cone gitu. Terus di toppingnya dikasih ceker. Ya Allah, kenapa ada cekernya segala lagi? Wah ini emang nggak tahu lah ya. Namanya juga media sosial gitu, apalagi TikTok gitu ya. Semua orang jadi berlomba-lomba untuk menjadi viral biar muncul di FYP. Mungkin ini salah satunya. Nggak tahu lah ya, mungkin emang itu kebiasaan Mbak Siska Kol. Kita tunggu aja nih apalagi yang bakal dijadiin es krim sama doi ini ya. Aduh.
Yes, udah jam 8 nih, waktunya kita ngomongin sesuatu nih ya Smartizen ya. Seperti biasa. Tapi sebelum kita ngomongin sesuatu yang seru-seru, ini gue mau nyapa-nyapa dulu buat Smartizen yang udah ada di kantor, mungkin yang baru mau berangkat kerja mungkin ya. Hati-hati di jalan yang udah di kantor, semangat bekerjanya. Semoga pekerjaan yang kamu kerjakan hari ini berjalan dengan lancar ya, tidak ada masalah sedikit pun, tidak ada kena omel dari atasan sedikit pun ya. Semoga mood kamu selalu bahagia sepanjang hari sampai nanti pulang, sampai nanti di rumah, sampai nanti tidur istirahat lagi gitu ya. Ya Smartizen, atau mungkin yang lagi sarapan ya, selamat menyantap makanannya. Jangan cepet-cepet, jangan buru-buru makanannya, karena kata ibuku kalau buru-buru itu benar setan. Dan jangan lupa dihabisin makanannya, karena kalau nggak dihabisin nanti nangis nasinya. Gimana nih coba nasi nangis nih, jadi berkuah berarti nasinya. Dan hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang apa ya, bisa dibilang rame sih, kayak si hal ini tuh berjalan seiring dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia ini ya. Gue mau ngomongin tren makanan nih Smartizen. Jadi emang kan si tren makanan tuh selalu ada ya, di setiap tahunnya tuh pasti ada aja tuh apa yang lagi rame gitu ya. Nah di pandemi COVID-19 juga ada juga tuh ya. Jadi dikutip dari CST atau CST, pada waktu normal tren makanan seringkali dimulai di restoran dengan koki papan atas. Mungkin restoran atau kafe ini pernah ditulis di majalah atau blog makanan. Setelah beberapa waktu kamu baru bisa menemukan bahan yang sedang tren di rak toko bahan makanan. Tapi saat ini pandemi menentukan bagaimana dan apa yang akan kita makan, dari jalan pintas sampai slow cooker. Jadi ada lebih banyak masakan rumah dan lebih banyak makanan keluarga nih ya. Jadi menurut Esme Williams dari All Recipes yang berbasis di Seattle, Amerika, secara umum tren melihat ke belakang dan bukan ke depan. Resep dari tahun 1960-an dan 70-an seperti ayam kif, ayam ala raja, fondue keju, dan juga roti salmon ini menjadi lebih populer. Dan menurut Esme Williams juga ada banyak kekecewaan yang terjadi di saat ini ya. Jadi maka dari itu kamu harus memanjakan diri kamu dengan sesuatu yang kita semua suka gitu ya. Ini merupakan bagian dari nostalgia yang melanda banyak industri, termasuk dekorasi, mode, dan juga kecantikan setahun lalu. Karena memang banyak pecinta kuliner yang aspiratif dalam diet mereka sekarang kurang nih ya. Dan emang apa ya, di pandemi ini jadi banyak macam makanan yang bermunculan, dan banyak juga orang-orang yang mulai melakukan diet juga salah satunya tuh ya. Kayak apa sih makanan yang rame tuh di pandemi ya? Yang salah satunya bukan makanan juga sih, minuman ini ya. Nggak mungkin nggak tahu nih, seluruh orang Indonesia, masyarakat Indonesia itu pasti tahu banget ada kopi dalgona ya, yang cara bikinnya ribetnya, kalau salah gagal pas diminum ya gitu aja, biasa namanya kopi doang ya kan. Kopi kasih susu biasa aja, tapi ya cara bikinnya itu loh, kayaknya itu yang bikin rame tuh, karena memang cara bikinnya lumayan butuh perjuangan gitu ya. Harus 1:1, airnya harus panas, ngocoknya berapa lama gitu-gitu ya, lumayan tuh ribet tuh si kopi dalgona. Selain itu apa ya, kayaknya bakso lobster tuh termasuk tuh ya makanan di tengah pandemi tuh ya. Maksudnya tiba-tiba muncul tuh, gue selama hidup sampai pandemi ini berlangsung belum pernah nemuin sih bakso lobster ya. Hingga akhirnya pandemi ada di Indonesia, bakso lobster tuh tiba-tiba muncul tuh, bakso terus ada lobsternya gitu, masih utuh gitu lobsternya. Itu unik sih kalau menurut gue ya. Nah pokoknya gue hari ini bakal ngomongin seputar hal soal itu lah ya, soal makanan-makanan yang bermunculan di tengah pandemi ini. Bagaimana sih kira-kira trennya gitu ya. Pokoknya buat kamu Smartizen jangan kemana-mana ya. Pokoknya gue bakal bahas itu, tapi setelah ini nih ada Yellow Claw, Love and War, Brian History. Asik banget lagunya ya.
You got it away, got me feeling like gitulah ya. Gue juga nggak tahu liriknya, takut salah juga. Saya Inggris sob. Sulit ya. Menurut kita bahasa Indonesia aja kadang beribet, apalagi bahasa Inggris. Balik ke lidah tuh bahasa Inggris ya. Dan lanjut ngobrolin soal tren makanan, perkembangan makanan di tengah pandemi ini ya. Sekarang gue mau kasih tahu ada beberapa makanan yang mendadak viral saat pandemi COVID-19 nih terjadi di Indonesia ya. Yang pertama tadi udah gue sebutin ya, kopi dalgona tuh. Oke. Yang mana dalgona memang mempunyai hati di masyarakat Indonesia. Karena cara pembuatan yang unik dengan mengaduk kopi dan gula sampai 15 menit ataupun bisa menggunakan mixer juga ya. Dan ini nih menjadi pengalaman yang unik gitu bagi pembuatnya gitu. Makanya banyak banget yang pengen nyobain bikin kopi dalgona ini ya, Smartisan ya. Ya walaupun cara pembuatannya memerlukan ketelitian dan waktu, tapi si dalgona itu bisa menyedot perhatian berbagai kalangan untuk turut mencoba membuat kopi ini. Sampai-sampai waktu itu ada perdebatan, dalgona yang bener tuh begini, bukan begitu. Yang bener tuh begini, bukan gitu. Ya, kalau bikin tuh jangan pakai air dingin, pakai air panas biar cepet. Elah, ribet ya. Indonesia tuh apa aja didebatin, ada-ada aja deh. Yang kedua ada cream cheese garlic bread. Garlic bread maksudnya bread lagi. Garlic bread ya. Ini adalah makanan street food asal Korea Selatan ya, yang mempunyai cita rasa asin dan gurih. Yang mana cara membuatnya mudah dengan mengisi roti dan dengan krim keju, terus dicelupkan ke campuran bawang kemudian dipanggang deh. Ya. Dan semenjak kemunculan si garlic bread ini banyak banget teman-teman kamu pasti yang menjual ini. Gue juga sempet nih jualan ini dengan sistem PO ya. Jadi ayo siapa yang mau besok garlic breadnya dipesan sekarang, ntar dibikin besok dikirim gitu ya biasanya tuh. Iya tuh garlic bread tuh. Dan selanjutnya ada all you can eat ala rumahan, yang mana all you can eat ala rumahan ini identik dengan slice beef ya, yang gak kalah laris di serbu pembeli karena banyaknya restoran all you can eat yang tutup ya, dan para penggemar yang masih enggan keluar memasak sendiri nih jadi solusinya gitu. Slice beef dibumbui dengan bumbu yakiniku, teriyaki, minyak wijen dan lada. Dan mana setelah beberapa jam slice beefnya ini siap untuk dipanggang gitu ya. Banyak banget yang kayak anak-anak muda ataupun keluarga-keluarga yang membuat kayak rumahan di rumahnya masing-masing ya, karena mau keluar takut, terus juga banyak yang masih tutup juga ya, ribet lah. Jadi akhirnya mereka bikinnya di rumah gitu. Banyak di instastory teman-teman kamu pasti banyak tuh yang melakukan hal tersebut ya. Instastory temen gue juga banyak soalnya. Yang terakhir ada dessert box ya. Jadi pecinta dessert ini berlomba-lomba membuat sendiri di rumah, mulai dari tiramisu, Oreo cheese, sampai bat regal dengan berwadah kotak. Beberapa bahan seperti biskuit, coklat, keju, dan susu disusun menjadi satu. Beberapa dessert box ini memang lebih nikmat saat dingin. Nah, si dessert box juga hampir sama kayak si garlic bread nih ya. Banyak yang menjual, banyak yang ngejualin kayak apa aja dijual di tengah pandemi kayak gini. Makanya sebenarnya si garlic bread atau hal-hal yang kita sebutin ini kan banyak bisa dibikin sendiri gitu ya, kecuali si all you can eat ini slice beef susah juga ya, harus nyari si sapinya ya. Kalau dessert box garlic bread dalgona itu bisa bikin sendiri, tapi tetap ada aja yang usaha gitu ya menjual produknya tersebut. Dan memang marketnya adalah, pasarnya adalah orang-orang yang malas buat bikinnya tapi penasaran rasanya kayak apa sih. Nah tuh orang-orang yang mager gitu bikinnya, apalagi dalgona kan butuh waktu lama. Dessert box ya nggak lama sih, tapi ya lumayan ribet ya. Tapi ya itulah pokoknya si garlic yang jual garlic bread terus juga dessert box ini target pasarnya adalah orang-orang yang males bikin hal tersebut, tapi penasaran sama rasanya tuh ya. Itu dia Smartisan makanan-makanan yang sempat viral di tengah pandemi ini ya. Nah setelah ini gue bakal ngasih tahu beberapa produk jualan makanan online terlaris di tengah pandemi nih ya.
Jadi buat lo semua Smartisan jangan kemana-mana karena gue masih bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti. Masih ngomongin soal tren makanan di tengah pandemi ini ya. Kalau tadi udah gue kasih tahu ada beberapa makanan yang mendadak viral di tengah pandemi. Sekarang gue mau kasih tahu ada beberapa produk jualan makanan online terlaris nih ya. Karena makanan online ini kan kita yang menentukan ya produk apa aja yang bakal dijual. Tentunya harus dipikirin juga secara matang gitu, karena ini bakal menentukan nasib ke depannya gitu. Salah satunya kayak si dessert box dan juga salah dua nih berarti ya, dessert box sama garlic bread tadi ya. Harus ditentuin si kira-kira pasarnya siapa ya, orang-orang yang beli produk kita nih gitu ya kan. Jadi nantinya ke depannya kita jelas tuh tahu siapa aja yang beli produk kita ya. Nah, ini ada beberapa produk makanan online terlaris yang mungkin bisa jadi referensi kamu ya, siapa tahu pengen jualan online gitu. Yang pertama ada cookies. Emang kalau dari dulu ya sebenarnya cookies ini sangat digemari gitu ya. Makanan yang tergolong cemilan ini disukai sama banyak kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa ya, Smartisan ya. Nggak cuman itu, makanya dari itu si cookies ini dimanfaatkan oleh penjual untuk menarik minat pembeli, yaitu dengan menghadirkan cookies yang unik serta rasanya menarik ya, dimana cookies dapat divariasikan dengan karakter dan rasa yang beraneka ragam. Betul banget, emang banyak banget ya cookies macamnya. Dan sekarang biasanya cookies tuh dijualnya di barengan sama coffee shop gitu tuh, soalnya emang udah paling pas tuh nyeruput kopi anget-anget ambil ngegigit cookies tuh. Yoi sih itu ya, ngopi pagi apa, wah goks mantap itu mah. Itu deh yang kedua nih ada keripik. Nah, cemilan ini emang banyak keunggulannya ya, dimana ini mampu bertahan lama buat dikonsumsi, sehingga si cemilan ini sangat cocok untuk dijual secara online. Dan pengolahannya yang mudah juga membuat penjual dapat menambahkan keripik dengan berbagai rasa dan juga bahan. Keripik juga merupakan makanan yang memiliki penggemar yang cukup banyak. Bener, apalagi yang pedas-pedas keripik teh. Wah, itu ada sih kalau keripik di warungan gitu ya, yang paling legend tuh walang keke tuh. Wah, itu legend sih, 500 perak doang udah bikin. Minimal lo beli 3.000 dah walang keke tuh ya. Harganya 500 nih, minimal beli 3.000. Gue beli 3.000-an. Wah, terus saya tunggunya terus sampai gusi kena tuh ya. Ketusuk keripik tuh udah berhenti tuh guys. Iya, keripik yoi sih. Yang selanjutnya ada seblak ring. Jadi makanan ini mulanya dari Bandung ya, terus perlahan menyebar dan populer ke beberapa daerah Indonesia. Yang mana awal mulanya seblak ini dibuat dengan kuah yang booming, yang pedas ya. Dan biasanya penjualnya ini cuma di sekitaran dalam kota aja. Nah, ini maka dari itu ada kekreatifan gitu ya dari penjual yang kembali diuji dengan meluncurkan sebuah seblak dalam keadaan kering. Jadi seblak yang memang bahan dasar utamanya adalah kerupuk ini membuatnya juga cukup mudah ya, dan memiliki rasa yang sangat enak saat dibuat kering. Ini hampir sama keripik sebenarnya kalau seblak keringnya, bisa jadi cemilan gitu. Yang terakhir ada catering bento. Betul nih, bento nih juga ya. Bukan lagu Iwan Fals, bukan. Ini makanan rice bowl gitu. Jadi kalau tadi kan makanannya tahan lama ya, tapi kalau si bento ini makanan yang harus langsung dimakan. Tapi peluang bisnisnya lumayan nih ya, cukup menjanjikan. Jadi si catering bento ini merupakan bekal makanan anak yang berisikan berbagai macam makanan, di mana biasanya catering bento dibentuk sedemikian rupa hingga menarik untuk anak-anak ya. Kalau si catering bento nih lebih identiknya buat anak-anak gitu ya, kayak ada sayur yang dihias, telur yang dikasih mata gitu biar kayak ada mata mulutnya gitu. Pokoknya dihias sedemikian rupa biar anak-anak tuh seneng, menarik gitu ya, biar mau makan bekalnya gitu. Karena anak-anak kan kadang rada susah gitu ya buat makan ya. Kenapa ya? Anak-anak dengarkan ya. Nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu akan bekerja susah payah untuk mencari duit biar bisa makan. Kenapa kamu waktu kecil susah makan? Itu dia ya. Smartisan ada beberapa tuh produk jualan makanan online yang
Mungkin bisa jadiin referensi buat kamu. Siapa tahu kamu lagi bingung gitu ya, lagi mentok kira-kira jualan apaan nih gue biar bisa nambah-nambah duit jajan nih, apalagi di tengah pandemi kayak gini ya. Itu bisa banget tuh, ada keripik, catering bento, terus seblak kering sama cookies tuh ya. Yang mana dia di keempat produk itu cara membuatnya tuh lumayan simple ya, Smartisan ya. Dan setelah ini gue bakal memberitahukan kepada kalian semua Smartisan ada 4 prediksi tren yang bakal booming di tahun 2021 nih. Kira-kira apa ya, penasaran gak sih? Ntar gue kasih tahu deh ya. Tapi ada Leto dulu yang mau nyanyi nih, Permintaan Hati. Masih ngomongin soal tren kuliner dan makanan yang terjadi di tengah pandemi ini ya, Smartisan. Sekarang gue mau ngasih tahu kira-kira apa nih, kayak gimana nih ya tren kuliner yang akan terjadi di tahun 2021 ini ya. Setelah sebelumnya di tahun 2020 ini banyak yang menjual makanan frozen food ya. Kalau gue rasa sih 2020 tuh banyak banget tuh yang jualan frozen food gitu ya, karena ya bisa tahan lama, terus juga gampang ya, tinggal digoreng doang, tinggal diapain segala macem, mudah gitu cara bikinnya. Jadi makanya banyak yang jualan itu tuh, si frozen food ya kalau buat makanan ya. Dan kira-kira gimana nih prediksi di 2021 nih ya. Ini sekarang gue bakal kasih tahu nih. Yang pertama, ini model bisnis industri kulinernya nih ya. Ya, akibat pandemi yang melanda pada 2020 kemarin, banyak restoran yang gulung tikar ya. Industri kuliner seperti restoran baru akan bangkit sepenuhnya pada 2022 nanti. Itu pun restoran diperkirakan hanya melayani pesanan dari layanan tanpa turun alias drive-thru. Nah, diprediksi ini pada 2024 bisnis restoran akan kembali pulih seperti sedia kala. Jadi ada seorang celebrity chef yang berencana menawarkan pertunjukan memasak dari dapur rumahnya. Sejak pandemi terjadi, banyak restoran yang masih ingin bertahan dengan tidak menyediakan masakan mewah, namun tetap memberikan kenyamanan yang terbaik. Nah, hal itu untuk menarik pelanggan agar tetap makan di restorannya, walau pada akhirnya hanya sedikit orang yang makan di luar. Iyalah, lagi pandemi begini mah susah ya, orang pada takut-takut, banyak yang parno juga ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena itu mungkin salah satu bentuk tindakan preventif gitu ya, untuk mencegah dirinya dari penularan virus COVID-19. Yang selanjutnya, banyak restoran yang akan menghadirkan kode QR ya, atau QR code nih. Jadi walaupun makan di restoran pada 2021 ini masih dihindari oleh sebagian orang, tapi bakal banyak restoran yang ingin bertahan dengan menghadirkan QR code yang mana nanti bisa digunakan untuk metode pembayaran, melihat dan memesan menu, dan juga memilih dan melakukan layanan pesan antar ya. Tentu hal ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk para pebisnis di bidang kuliner dalam menciptakan pengalaman makan di tempat yang menyenangkan tanpa mengabaikan protokol kesehatan ya. Biasanya QR code itu sih ya buat pembayaran, kalau nggak menu ya, kalau misalkan makan di tempat kayak gitu. Karena untuk meminimalisir sentuhan secara fisik gitu ya, ataupun minimalisir menyentuh barang-barang yang kayak bertukar uang kan. Kalau misalnya nggak pakai QR code tuh, ngasih uang, ngambil kembalian gitu kan, itu takutnya terkena virus-virus yang menempel di uang lembaran tersebut gitu, atau di buku menunya ya. Makanya pakai QR code. Zaman sekarang udah banyak banget tuh kafe-kafe yang menerapkan hal tersebut ya. Keren sih ya, walaupun awalnya pasti kita katro ya, Nora, ini gimana banyak nanya ya, nggak apa-apa, namanya juga pertama ya kan. Selanjutnya, kegiatan masak dan makan di rumah. Jadi ini pada 2021 tren masak dan makan di rumah masih akan booming ya, karena bakal banyak orang yang sibuk mencari resep secara daring, membeli peralatan dapur, dan memesan makanan melalui aplikasi pesan antar. Nah, dari sana banyak ahli yang memprediksi bakal ada banyak resep makanan yang ditelusuri oleh orang-orang yang secara daring ya. Pastinya resep masakan dengan bahan murah tetapi dengan rasa mewah. Banyak sih, banyak di Instagram tuh, banyak tutorialnya, di TikTok juga banyak tutorialnya bagaimana caranya kita masak makanan-makanan yang gampang gitu ya. Nah, biasanya orang yang habis ngeliat video kayak gitu pasti bawaannya pengen masak, atau videonya pasti di save-savein gitu. Ah, ini mah gampang, gue bisa di save, tapi nggak dibikin. Aduh.
Selanjutnya yang terakhir nih ada tren menghindari food waste. Jadi kebiasaan makan di rumah juga bisa membuat banyak orang tidak akan menyia-nyiakan masakan. Kalau ketika makan di restoran, makanan yang tidak habis kan seringkali cuma ditaruh di piring tanpa berpikir untuk membungkusnya pulang. Tapi dengan tren memasak di rumah, banyak orang akan lebih kreatif dalam mengolah kembali masakan sisa atau zero waste cooking. Ada banyak resep masakan sisa yang bisa dibuat, misalnya saja kayak nasi sisa yang masih bisa diolah menjadi nasi goreng. Iya bener banget. Kadang kalau orang di di restoran gitu kan, makanannya nggak habis, itu rada gengsi ya kalau misalkan dibungkus ya, padahal nggak apa-apa juga, orang restoran juga pasti ngerti gitu. Kalau nggak habis ya mending dibungkus gitu daripada disisain di meja terus dibuang gitu kan, sayang banget gitu, mubazir lah ya. Dan salah satunya nih si kebiasaan makan di rumah ini bisa mengurangi zero food waste ya, zero waste cooking ya, itu maksudnya. Susah bener ya, sekali lagi kan bahasa Inggris ya Martijen nih ya, lidahnya lidah susah ya, lidah Asia Tenggara. Jadi pembelaan padahal mah emang lu aja yang kurang bahasa Inggris. Itu dia Smartizen 4 prediksi tren kuliner di 2021 ya. Jadi banyak semua hal-hal yang tadi gue sebutin ini berpengaruh karena adanya pandemi ya. Ada kayak QR code itu karena memang kita diusahakan untuk tidak saling bersentuhan atau pokoknya saling menjaga kebersihan kesehatan ya, makanya si QR code ini diterapkan di tempat rumah-rumah makan gitu ya. Terus juga kegiatan masak makanan di rumah, karena kalau makan di luar kan masih pada takut-takut ya biasanya. Terus akhirnya mereka jadi beli peralatan dapurnya, terus beli bahan masakannya pada makan di rumah. Pokoknya ini semua tuh karena emang pandemi ya sangat berperan besar gitu ya terhadap dunia kuliner di tanah air ya, dimanapun sih kalau kata gue ya, di seluruh dunia nih. Kayaknya emang industri food and beverage ini terkena dampak yang cukup lumayan signifikan gitu ya. Kita berdoa saja semoga pandemi segera berlalu, karena vaksinasi kan sudah mulai berjalan ya. Semoga nanti prosesnya dilancarkan, semua vaksinnya efektif gitu ya. Jadi tubuh kita bisa kebal dari yang namanya virus COVID-19. Jadi ada 5 tips cara makan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang bakal gua kasih tahu nih Smartizen. Yang pertama, kamu harus siapin rutinitas mingguan termasuk waktu makan kamu ya. Jadi kamu harus siapin, jadi harus dicatat ya, dari waktu kamu bangun, waktu kamu pergi tidur, dan semua kegiatan rutin lainnya. Nah, kamu harus tetapin jadwal buat kerja, istirahat, dan juga waktu buat makan kamu. Karena ahli gizi juga menyarankan kamu membuat daftar makanan perencanaan untuk beberapa hari ke depan. Jadi biar teratur gitu ya, biar jelas gitu pembagian gizi gitu. Yang selanjutnya, gunakan formula pada makanan Anda. Jadi para ahli makanan mengatakan kalau yang terbaik adalah memastikan kalau makanan dan cemilan kamu ini memiliki keseimbangan protein, sayuran, buah-buahan, dan pati yang baik. Ini perlu diingat juga, apapun yang kamu makan itu harus sehat sehingga akan membantu mempertahankan perencanaan dan pola tidur ya, pola makan yang baik. Terus yang ketiga, tingkatkan asupan nutrisi kamu nih. Kamu selalu perlu mengingat satu hal, kalau cara terbaik untuk meningkatkan nutrisi adalah dengan menambahkan lebih banyak sayuran hijau dan salad ke daftar makanan kamu. Karena pakar gizi bilang selalu menyimpan sayuran segar atau beku di dalam kulkas dan dianjurkan untuk rutin mengkonsumsinya setiap hari. Tuh Smartizen ya, jangan malas-malas makan sayur dong. Harus sering-sering makan sayur ya. Harus nyetok juga tuh biar enggak, kan biasanya alasannya gitu, sayurnya nggak ada, cuma ada ini telur, cuma ada mie misalnya. Nyetok biar yang banyak ditaruh di kulkas, biar kalau misalnya makan tinggal dibikin deh tuh sayurnya ya, biar mantap gizinya, biar sehat ya. Selanjutnya makanlah hanya pada saat kamu lapar, bukan bosan. Tuh. Jadi kalau kamu ngerasa selalu ingin ke dapur dan buka kulkas, terus kamu harus paham nih kalau kamu sebenarnya nggak lapar.
Karena biasanya kadang kamu cuma pengen menghabiskan waktu dengan memakan sesuatu kayak ngemil gitu ya. Jadi coba untuk menjadwalkan kegiatan yang tidak berhubungan dengan makanan seperti membaca, menulis, ataupun apapun ya, untuk menghindari rasa keinginan kamu buat makan di saat yang belum waktunya. Ya kayak misalnya sore hari tuh, kadang sore hari itu kan kayak tengah-tengah gitu ya. Siang kita udah makan, tinggal makan malam. Misalnya kalau yang makan malam itu jam 7-an misalnya makan malamnya. Nah sore hari itu biasanya kadang perut udah mulai udah mulai bunyi tuh ya, udah mulai bersuara. Nah, kadang biasanya kita dari kamar keluar set ke kulkas nyari apa nih bisa dimakan ya. Tidak ada airnya, nuang air putih aja. Dan yang terakhir ini kamu harus rutin minum teh hijau ya. Teh hijau ini karena memiliki sifat antimikroba dan antiinflamasi, yang mana untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kamu biar tetap sehat. Maka dari itu ada baiknya kamu masukkan teh hijau ke dalam daftar makanan yang kamu makan secara rutin nih Smartizen ya. Itu dia tips-tipsnya buat kamu semua Smartizen yang biar sehat ya, biar imunitasnya terjaga di tengah pandemi COVID-19 ini, biar nggak gampang terserang penyakit ya. Bisa dilakukan sama siapapun ya. Jadi pokoknya jangan makan di sembarang waktu, terus juga jangan makan sembarang makanan ya tentunya ya. Harus diperhatikan lagi makanannya, dan jangan lupa banyakin makan sayur biar tenaganya kuat dan badannya menjadi sehat. Seperti biasa, kalau misalnya udah jam segini waktunya gue memberikan rekomendasi film nih buat kalian semua Smartizen. Nih kali ini gue bakal ngasih rekomendasi soal film-film yang ya berbau lagi, bertema. Kok berbau sih, bertema makanan gitu, kuliner gitu lah ya. Nah kan tadi kita ngomongin kuliner tuh, ngomongin perkembangan makanan di pandemi ya. Nah sekarang gue masih mau rekomendasiin film soal perkulineran. Yang pertama ada film The Founder di tahun 2016. Jadi film ini bisa ditonton di Catch Play ya. Film tentang McDonald yang dirilis tahun 2016 ini, yang mana kamu akan menyaksikan bagaimana kerja keras dari sosok di balik McDonald sampai restoran tersebut bisa terkenal sekarang. Gak cuma itu aja, di sini juga kamu akan belajar mengenai sistem makanan cepat saji yang ternyata sangat rumit alias edan pisan gitu ya kecepatannya tuh. Nah setelah nonton The Founder ini dijamin kamu bakal lebih terpacu lagi untuk membangun usaha mulai dari nol. Selain itu juga kamu bakal lebih menghargai setiap makanan yang kamu santap, karena meski terlihat sepele ternyata ada proses yang begitu panjang ya, bagaimana sebuah menu bisa sampai ke piring pelanggan. Ini keren sih film McDonald nih ya, tentang film The Founder maksudnya tentang McDonald. Jadi dijelasin gimana awalnya tuh si founder dari McDonald ini memulai usaha makanan cepat sajinya ya, sampai akhirnya sekarang wah di setiap negara ada McDonald. Buset, keren ini bisa nyata loh, ini tonton ya The Founder nih. Yang kedua ada film Saiyo Sakato. Sekilas kayak nama Jepang ya, padahal ini ini merupakan bahasa Minang ya, yang berarti Saiyo Sakata. Jadi drama keluarga yang bisa kamu tonton di GoPlay ini mengisahkan keluarga Minang dengan berbagai konfliknya. Nah di sini kamu juga akan disuguhi latar belakang restoran Minang yang otentik dengan berbagai menu yang terlihat sangat menggoda. Dan film ini dibintangi oleh banyak artis ternama seperti Nirina Zubir dan Cut Mini. Drama ini sukses menggambarkan realita khas keluarga Indonesia, apalagi ditambah dengan budaya dan makanan Minang, menjadikan drama ini sangat menarik untuk disaksikan tuh ya, Saiyo Sakato. Dan yang terakhir ada Cloudy with a Change of Meatballs. Kalau kamu sedang ingin menonton film animasi yang ringan, cobalah menyaksikan Cloudy with a Change of Meatballs ya. Film ini diproduksi oleh Sony Pictures Animation di tahun 2009 lalu, dan diangkat berdasarkan sebuah buku cerita anak-anak dengan judul yang sama. Dan di dalam film ini dikisahkan seorang penemu bernama Flynn Lockwood yang mengembangkan sebuah mesin canggih, yang mana mesin ini bisa mengubah air menjadi makanan. Tapi sayangnya saat mesin sudah jadi dan bisa beroperasi, Flynn malah harus menghancurkannya untuk menghindarkan badai makanan yang melanda dunia nih ya.
walaupun filmnya animasi, tapi film ini menerima banyak pujian daripada kritikus film dan sempat merajai box office. Keren. Bahkan saking banyak yang suka dengan film ini sampai dibuat seri keduanya di tahun 2017 lalu ya. Jadi saat ini Claudio with a Change of Meatballs bisa ditonton via Catch Play juga nih Smartizen. Jadi itu ya, ada 3 film yang bisa kamu tonton yang bertema perkulineran. Ada The Founder, film yang bercerita tentang awal mula dari restoran cepat saji McD ya. Terus juga ada Saiyo Sakato dengan membawa unsur Minangkabaunya. Wah, itu pasti bikin lapar sih ya nonton Saiyo Sakato tuh. Ngeliat makanan Padang, wow, subhanallah itu mah. Jadi pengen makan nih gue. Yang ketiga ada Claudio with a Change of Meatballs ya, film animasi yang keren juga. Itu bisa kamu tonton ya di Catch Play secara legal ya. Jadi buat kamu yang belum berlangganan dulu biar bisa nonton film-film tersebut. Ada berita soal musik ya, yang mana kemarin lagi rame Grammy Awards nih. Jadi ada Beyonce yang gak mau tampil di Grammy Awards padahal dia dapat 9 nominasi nih. Wah, gokil. Jadi Grammy Awards ke-63 masih terus berlangsung untuk memberikan penghargaan kepada musisi di dunia ya. Dipandu oleh Trevor Noah. Acara ini digelar di Staples Los Angeles, Amerika Serikat, waktu setempat 14 Maret kemarin ya. Salah satu peraih nominasi yang mencuri perhatian adalah Beyonce. Sang Queen Bee mengantongi 9 nominasi di Grammy Awards tahun ini. Beberapa diantaranya Record of the Year dan Song of the Year ya untuk lagu Black Parade. Terus kolaborasinya dengan Megan Thee Stallion juga di lagu Savage Remix juga duduk di bangku nominasi. Keren. Nah sementara hingga saat ini istri Jay-Z ini meraih 2 trofi untuk video musik terbaik dan penampilan rap terbaik. Sayangnya meski memborong nominasi tersebut, Beyonce dipastikan tidak akan tampil di Grammy Awards 2021. Ya nggak apa-apa lah ya, nggak tampil juga, yang penting mah dapat nominasi, dapat dapat penghargaan gitu. Kan masih banyak yang lain, musisi-musisi yang lain yang tampil di Grammy Awards dan keren-keren juga, nggak kalah keren ya. Jadi buat Smartizen para pecinta Beyonce yang nungguin Beyonce kemarin, jadi tahu ya kenapa Beyonce nggak tampil di Grammy kemarin tuh ya. Ya kita support aja, kita dukung aja apapun alasannya Beyonce ya. Apapun alasannya si Beyonce nggak tampil di Grammy, para pendukungnya pasti tetap akan mendukung karya-karyanya dari Beyonce. Yes, ada Wasona Beyond Tirta Smart Energy Smartizen. Udah mau jam 10 dan waktunya Gifar pamit ya. Karena setelah ini bakal ada program dialog siang tentunya. Dan terima kasih juga buat Smartizen yang udah dengerin gue dari jam 6. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah-salah kata ya. Pokoknya besok kita ketemu lagi, siang lagi ya. Udah langsung aja di Gifar pamit, di Antar Pagi pamit. Bye-bye.